Perkenalkan, nama saya Nur Angelika Saputri, NIK 213030440. Di sini saya akan membahas tugas maritim Indonesia dengan tema Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di slide pertama ini, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas lautan melebihi daratan. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra dan memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia poros maritim dunia adalah sebuah konsep dan strategi yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur, dengan pengamanan kepentingan dan keamanan maritim serta memberdayakan potensi maritim untuk memberikan pemerataan Indonesia. Dan berikut foto-fotonya, dan di slide ini membahas yaitu Indonesia poros maritim dunia memiliki 5 pilar untuk mewujudkan poros maritim dunia. Yang pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, memberi prioritas dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra untuk bekerja sama di bidang kelautan. Dan yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Adapun contoh-contoh negara maritim, yang pertama ada Inggris. Berikut fotonya. Yang kedua ada Amerika Serikat. Yang ketiga ada Singapura. Keempat ada Cina. Dan yang kelima ada Panama. Mengapa negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maritim? Dikarenakan melakukan manajemen pembangunan wilayah perairannya secara sungguh-sungguh, komprehensif, terencana, dan berkesinambungan. Adapun pengertian kemaritiman yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Berikut foto-fotonya. Pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada terminologi adalah mencakup ruang wilayah permukaan laut, pelagik dan mesapelagik yang merupakan daerah subur, di mana pada daerah ini terdapat berbagai kegiatan seperti yang pertama ada pariwisata, ada lalu lintas, ada pelayaran, dan jasa-jasa kelautan. Sedangkan menurut pendekatan konsep ini, Indonesia ini lebih tepat disebut sebagai negara kelautan, bukan maritim. Karena selama ini Indonesia belum mampu sepenuhnya mengelola sumber daya alam laut. Secara teritoris, aktor utama yang memiliki wewenang dalam kemaritiman untuk melakukan kontrol dan atas arus lalu lintas maritim adalah: yang pertama ada Polair, polisi perairan. Yang kedua ada petugas maritim. Dan yang ketiga ada petugas bea cukai. Adapun pengertian dari atau tugas dari polisi perairan yaitu adalah pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas arus lalu lintas barang maupun jasa yang bersifat ilegal, pendekatan ancaman keamanan serta pengontrolan terhadap orang dan barang di titik awal hingga ke tujuan, di mana penyelidikan dan penyidikan tindak kejahatan ataupun peristiwa kejahatan atau insiden maupun kecelakaan. Yang kedua ada petugas imigrasi, yang dimana dia bertanggung jawab untuk melakukan kontrol persyaratan dan pelanggaran masuk barang dan orang, menjamin legalitas dari dokumen perjalanan, mengidentifikasi dan menginvestigasi tindak kejahatan, dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan adapun tugas dari bea cukai, yang pada dasarnya bertugas untuk mengatur alur barang dan jasa, yang fungsinya adalah memfasilitasi perdagangan sesuai persyaratan yang ditentukan tentang keluar masuk barang, memastikan pelaksanaan bea dan pajak masuk, serta melindungi kesehatan arus lalu lintas mau dari manusia, hewan maupun binatang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.